Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andin dengan NIM B1C12459. Kali ini saya akan menjelaskan terkait materi pertemuan kelima, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu pengertian UMKM. Menurut Kementerian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau UKM dan usaha kecil atau UK serta termasuk usaha mikro atau UMI adalah entitas usaha yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak senilai 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak 1 miliar. Sementara itu, usaha menengah atau UM merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan senilai 200 juta sampai dengan 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Badan Pusat Statistik atau BPS memberikan definisi UKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 sampai 99 orang. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 316 KMK titik 01671-994 tanggal 27 Juni 1994, usaha kecil didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan atau usaha yang mempunyai penjualan atau omset per tahun setinggi-tingginya 600 juta. Selanjutnya ialah kriteria UMKM menurut Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2008. Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2008, digolongkan berdasarkan jumlah aset dan omset yang dimiliki oleh sebuah usaha. Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut. A. Memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. Dan selanjutnya kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut. A. Memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai paling banyak 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha itu didirikan. Selanjutnya, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta sampai dengan paling banyak 2,5 miliar. Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha tersebut didirikan. Dan yang selanjutnya, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2,5 miliar sampai dengan paling banyak yaitu 50 miliar rupiah. Selanjutnya ada pengelompokan UMKM dalam beberapa kriteria. Yang pertama adalah livelihood activities, adalah sektor usaha mikro, kecil, dan menengah yang digunakan sebagai lahan untuk mencari nafkah yang biasanya lebih dikenal dengan usaha informal. Yang kedua ada micro enterprise, adalah sektor usaha mikro, kecil, dan menengah yang memiliki ciri pengrajin akan tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan. Yang ketiga adalah small dynamic enterprise, adalah usaha sektor mikro, kecil, dan menengah yang telah memiliki jiwa dan semangat kewirausahaan dan bisa menerima pekerjaan dalam bentuk dan subkontak dengan usaha besar serta ekspor. Yang terakhir ada fast moving enterprise, adalah usaha mikro, kecil, dan menengah yang memiliki jiwa kewirausahaan dan bersiap-siap untuk bertransformasi menjadi usaha yang besar. Selanjutnya ada perizinan UMKM. Jika usaha menengah dan besar diwajibkan memiliki surat izin usaha perdagangan atau SIUP yang ditentukan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, maka usaha sektor UKM memiliki izin berupa izin usaha mikro kecil. Secara sederhana, menurut Kemenkop UKM, selaku pelaku usaha mikro yang ingin mengajukan IUMK harus mengikuti alur-alur berikut. Tentu saja memiliki IUMK atau izin usaha mikro kecil memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, mempunyai kepastian dan perlindungan usaha di suatu tempat yang telah disediakan. Yang kedua, akan mendapatkan pendampingan usaha dari instansi terkait untuk dapat mengembangkan usahanya menjadi besar. Yang ketiga, akan mempermudah jalan bagi terbukanya
bantuan modal dalam pembiayaan baik oleh perbankan ataupun lembaga keuangan lainnya. Yang terakhir adalah akan dapat menerima pemberdayaan dari pemerintah baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah serta lembaga lainnya yang terkait. Ditinjau dari sudut pandang perpajakan usaha mikro kecil sama dengan badan usaha lain, usaha ini dikenakan kewajiban perpajakan seperti pajak penghasilan atau PPh yang bersifat final. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Besarnya tarif pajak final yang dikenakan dari sebelumnya 1% menjadi 0,5% atas peredaran bruto usaha. Yang kedua adalah memahami peranan UMKM. Usaha mikro kecil dan menengah memegang peranan yang vital dalam memainkan roda perekonomian Indonesia. Di samping sebagai salah satu cara menyediakan lapangan kerja, UMKM juga mengambil andil di dalam menumbuh kembangkan perekonomian Indonesia pasca krisis moneter pada tahun 1998, di mana usaha-usaha besar kesulitan di dalam mengembangkan usahanya. Pada masa sekarang, kontribusi UMKM terhadap pendapatan nasional maupun daerah sangatlah tinggi. UMKM juga memanfaatkan sumber daya alam yang potensial yang selama ini belum digarap secara komersial. Oleh karenanya, UMKM dapat membantu dalam pengelolaan sumber daya alam yang berada di daerah-daerah. Contohnya, sektor usaha UMKM yang bergerak dalam industri pariwisata yang memanfaatkan keindahan alam suatu daerah yang dikomersialkan. Tentu hal ini akan menumbang terhadap kenaikan pendapatan daerah dan nasional pada umumnya. Untuk menghadapi perkembangan zaman dan perkembangan teknologi yang sangat-sangat pesat, maka dalam perkembangannya sektor UMKM harus diarahkan pada yang pertama, pengembangan lingkungan yang kondusif bagi jalannya usaha UMKM. Yang kedua, pengembangan lembaga-lembaga keuangan yang dapat memberikan akses pembiayaan kepada UMKM secara murah dan transparan. Yang ketiga, memberikan jasa pelayanan pada UMKM untuk mengembangkan bisnis non-finansial yang lebih efektif. Yang selanjutnya, pembentukan kerjasama strategis antara UMKM satu dengan UMKM lainnya atau antara UMKM dengan usaha besar baik dalam negeri maupun luar negeri. Maju dan mundurnya kinerja usaha sektor mikro kecil dan menengah di tengah globalisasi sangat tergantung pada kemampuan memenangkan persaingan dan peningkatan efisiensi di dalam bisnis serta peningkatan kerjasama antara lembaga. Yang ketiga adalah memahami kelebihan serta kekurangan UMKM. Adapun kelebihan yang dimiliki sektor usaha mikro kecil dan menengah adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem operasi yang fleksibel. Yang kedua, inovasi. Yang ketiga, berbiaya rendah. Dan yang terakhir, sektor usaha mikro kecil dan menengah dapat berfokus pada satu usaha yang lebih spesifik. Dan kelemahan UMKM menurut Tambunan 2002 adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesulitan pemasaran. Yang kedua, keterbatasan finansial. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya manusia. Yang selanjutnya adalah masalah terhadap bahan baku. Dan yang terakhir, keterbatasan dalam hal teknologi. Di dalam menjalankan usaha mikro kecil dan menengah tentu saja memiliki permasalahan-permasalahan. Yang dapat saya sebutkan di sini adalah 4 permasalahan dalam menjalankan usaha mikro kecil dan menengah. Yang pertama ialah kekurangan waktu untuk melengkapi kebutuhan. Yang kedua, terdapat kontrol yang ketat terhadap anggaran dan pembiayaan. Yang ketiga, sedikitnya tenaga ahli atau bahkan sama sekali tidak ada. Tentunya juga dalam menjalankan usaha mikro kecil dan menengah memiliki tantangan yang begitu besar yang harus dihadapi oleh semua jenis usaha mikro kecil dan menengah adalah mengembangkan usaha di tengah keterbatasan yang ada tanpa mengurangi cita rasa, mutu, kualitas produk atau layanan yang dihasilkan. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.